Cantik itu relatif. Begitulah ungkapan yang biasanya kita dengar. Ada laki-laki yang lebih suka dengan perempuan yang rambutnya panjang karena lebih keibuan mungkin. Tapi ada juga laki-laki yang lebih suka dengan perempuan yang rambutnya seleher misalnya. Atau ada laki-laki yang lebih suka dengan perempuan yang kulitnya putih. Tapi ada juga laki-laki yang lebih suka dengan perempuan yang kulitnya sawo-sawo matang. Nah, begitulah yang biasanya dipahami oleh banyak orang ya, bahwa cantik itu relatif dan berbagai hal terkait estetika, terkait keindahan itu memang relatif. Tapi apakah memang sesederhana itu? Saya tertarik untuk membacanya dengan paradigma Descartes, bapak filsafat modern. Jadi kita tahu Descartes ini adalah seorang filosof yang ingin merubuhkan seluruh bangunan filsafat dan membangun ulang dari fondasi yang baru. Beliau ini orangnya sangat skeptis, jadi semuanya harus diragukan dulu, seperti itu. Dia ingin membangun pengetahuan yang pasti, seperti itu. Nah, yang menariknya adalah salah satu hal dalam pemikiran Descartes itu, dia meragukan panca indera. Jadi panca indera itu bisa menipu, sebagaimana kalau kita menyetir di jalan tol, kita melihat ada air di jalanan atau minyak seperti itu ya. Kemudian ketika kita mendekat ke air itu, ternyata air itu menghilang. Ternyata hanya fata morgana. Atau seperti kita memasukkan pena atau pensil ke dalam gelas berisi air, penanya terlihat patah. Padahal begitu kita angkat tidak patah, seperti itu. Nah, artinya di sini Descartes merasa panca indera itu bisa menipu, sehingga dia meragukan panca indera. Apapun yang dicerap oleh panca indera itu meragukan bagi Descartes. Dan hal ini tentunya bisa kita hubungkan dengan masalah estetika tadi, seperti itu. Kalau kita renungkan pemikiran Descartes ini, pertanyaan saya, mengapa kita menyimpulkan sebenarnya air di jalan tol tadi itu tidak ada? Mengapa kita menyimpulkan yang benar adalah air itu tidak ada? Bahwa air itu ada itu hanya fata morgana saja. Jangan-jangan realitanya air itu justru ada. Seperti itu. Jangan-jangan penglihatan yang benar itu justru ketika dari jauh, ketika air itu terlihat ada. Jangan-jangan pena yang masuk ke dalam gelas tadi memang patah. Jangan-jangan penglihatan kita yang benar itu justru yang ketika penanya patah. Mengapa kita katakan ketika penanya tidak patah itu penglihatan yang benar? Kalau kita pikir lagi kan, ini menurut saya. Jadi artinya pandangan panca indera kita bisa berbeda, seperti itu, dalam suatu keadaan dan keadaan lain. Nah, ini yang membuat saya berpikir bahwa boleh jadi struktur mata setiap etnis, bahkan setiap orang itu bisa berbeda. Sebagaimana kalau kita lihat kalau orang Batak rahangnya seperti apa, kalau orang yang bukan Batak beda lagi. Kemudian bagaimana kalau orang yang kulitnya hitam itu suaranya seperti apa, seperti itu ya. Nah, itu mempengaruhi. Mata orang Cina itu sipit-sipit, mata orang Barat ada yang biru, mata orang Indonesia ada yang hitam, misalnya coklat, seperti itu. Jangan-jangan ini juga mempengaruhi persepsi indrawi kita, tapi kita tidak menyadari, seperti itu. Jadi ketika misalnya saya melihat sosok cantik, katakanlah misalnya nama sosok ini adalah Vina misalnya. Nah, kemudian saya menyatakan Vina ini cantik, sementara teman saya yang berbeda etnis, bahkan mungkin tinggal di beda negara, melihat si Vina ini dan dia mengatakan Vina ini tidak cantik menurut penilaian dia. Nah, selama ini kita memahami bahwa kita mempersepsi hal yang sama. Saya dengan teman saya tadi itu melihat sosok perempuan yang sama, hanya saja kami berbeda selera. Nah, tapi jika dibaca dalam skeptisisme terkait panca indera tadi, boleh jadi yang kita lihat itu memang berbeda. Boleh jadi dalam penglihatan saya, Vina itu sosok yang tinggi, yang kurus, langsing, putih, dan seterusnya. Tapi boleh jadi dalam penglihatan kawan saya, ternyata wujud Vina ini seperti mak lampir misalnya begitu ya, atau seperti sosok monster yang mengerikan mungkin di pandangan kawan saya tadi, seperti itu. Jadi bukan karena kami punya persepsi yang sama, tapi berbeda selera.
Tapi boleh jadi tidak menutup kemungkinan karena mata saya dengan mata kawan saya itu punya struktur mata yang berbeda, sehingga kami mengalami persepsi yang berbeda. Jadi yang kami lihat itu berbeda. Jadi ketika Vina dipersepsi oleh mata saya, maka Vina yang ada yang saya tangkap dengan Vina yang dipersepsi oleh kawan saya, dan Vina yang kemudian menjadi Vina yang ditangkap oleh kawan saya, kami melihat dua persepsi yang berbeda. Kami merasakan dua persepsi yang berbeda. Jadi bukan sekedar perbedaan selera, tapi memang beda yang dilihat. Seperti itu. Ada komentar? Saya tunggu komentar kawan-kawan.